Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dengan Diana melalui channel YouTube saya. Saya akan mengajarkan masih dengan materi yang sama di minggu-minggu yang lalu, yaitu mengenai mata kuliah manajemen perubahan. Tetapi materi kita tidak sedikit berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya. Kita membahas mengenai dasar dari perubahan itu apa, kemudian apa yang melatar belakang perubahan itu, kemudian tantangannya bagaimana akan perubahan. Yang sekarang kita pelajari adalah bagaimana seorang pemimpin itu melakukan perubahan ya di dalam organisasi, baik itu perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta atau sebuah organisasi saja yang sosial misalnya sifatnya. Itu bisa dilakukan perubahan. Nah, pokok bahasan kita hari ini adalah mengenai memimpin perubahan strategis, kemudian memimpin perubahan fundamental, dan terakhir adalah pendekatan kepemimpinan transformasi. Langsung saja pada bahasannya pertama, yaitu mengenai memimpin perubahan strategis. Memimpin perubahan yang strategis, jadi kalau kita melihat dari bahasanya, berarti melakukan perubahan itu dengan melihat strateginya. Ya, jadi pemimpin organisasi ini harus dapat bertindak baik sebagai sponsor, jadi seorang yang mengawal adanya perubahan itu, sedangkan lapisan bawahannya dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan. Jadi dia itu menjadi penggerak. Pemimpin hanya menjadi penggerak atau sponsor atau pendorong, sedangkan yang melakukan itu adalah bawahannya, menjadi pelaksana atau menjadi agen ya, ibaratnya agen perubahan itu adalah bawahannya. Sedangkan mereka yang menjadi target perubahan perlu dilibatkan dalam proses. Jadi semua yang terlibat di dalam perubahan, baik pimpinan dan anak buahnya, itu harus terlibat dalam perubahan. Kembali lagi, kalau menjadi pemimpin perubahan yang strategis, pemimpin itu menjadi seseorang yang sponsor, dalam arti dia yang mendukung sepenuhnya akan perubahan itu. Jadi apapun yang dilakukan, misalkan perubahan yang dilakukan dan berapapun biaya yang dikeluarkan untuk perubahan, kalau pemimpin itu adalah menjadi pemimpin yang strategis, berarti dia menyiapkan semua perbekalan yang dia miliki untuk melakukan perubahan. Sementara siapa pelaku perubahan, yaitu bawahannya atau agen perubahan. Siapa agen perubahan, yaitu bawahannya. Semua orang yang terlibat itu harus masuk dalam proses perubahan itu. Nah, pendekatan individual out secara strategis mengubah organisasional dengan terlebih dahulu mengubah individualnya. Ini ada beberapa prinsip yang dimiliki oleh beberapa orang bahwa untuk melakukan perubahan dia itu harus berubah dulu dengan individunya, itu harus berubah dulu. Jadi kalau mau merubah sebuah organisasi itu harus berawal dari perubahan yang ada dalam dirinya sendiri dulu. Kemudian perubahan individu dimulai dari adanya kesadaran bahwa pada dasarnya setiap orang di dalam benaknya itu telah memiliki peta mental tentang bagaimana mereka melihat organisasi dan pekerjaan mereka. Jadi perubahan itu pada dasarnya itu berawal dari keinginan individu-individu atau masing-masing orang atas sesuatu hal. Nah, terutama dalam hal melihat bagaimana organisasi itu bisa berkembang. Dengan melakukan perubahan yang berdasar dari individu-individu tadi, dengan adanya kesadaran dari individu-individu tadi, itu akan mempermudah teman-teman. Jadi agen perubahan tadi adalah bawahan, itu akan mempermudah agen-agen itu melakukan perubahan karena sesuai dengan yang diinginkannya atau perspektifnya melihat perkembangan perusahaannya atau organisasi. Itu akan lebih baik dibandingkan kalau pemimpin memiliki inisiatif sendiri melakukan gerakan perubahan-perubahan. Dan yang mungkin belum tentu dianggap perspektif itu oleh bawahan itu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Itu akan terjadi pro kontra, bahkan terjadi resistensi atau penolakan. Nah, kalau perubahan diawali dari bawahan, apa yang dibutuhkan atau perspektif apa yang menurut mereka membuat berkembang, itu akan lebih baik. Nah, tantangan dari adanya perubahan itu seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah biaya atas keterlambatan melakukan perubahan. Jadi memang dalam hal
perubahan, segala sesuatu yang dilakukan dalam hal merubah organisasi, merubah perusahaan itu perlu biaya, teman. Dan biaya itu tidak sedikit, pasti ada beberapa, entah itu banyak, sedikit, itu pasti mengeluarkan biaya. Kemudian tantangan yang kedua selain biaya adalah adanya ketidaknyamanan. Nah, biasanya orang-orang yang merasa nyaman dengan yang sudah dimilikinya sangat enggan sekali untuk mau melakukan perubahan. Nah, itu tadi, tetapi bagi dia yang mau melakukan perubahan, pasti dia akan merasakan ini, merasakan ketidaknyamanan di awal adanya perubahan. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, itu merupakan hal yang wajar, ya. Kemudian tetapi sering merupakan bencana besar bagi suatu organisasi. Jadi hal-hal itu terkadang itu menjadi tolak ukur perusahaan itu untuk enggan melakukan perubahan karena mungkin dari biaya dia tidak ada atau kurang, kemudian dari segi kenyamanan, ketidaknyamanan, mereka cenderung tidak menolak, ya. Jadi cenderung sudah merasa nyaman dengan yang situasi atau kondisinya saat ini, ya, dan didukung dengan tidak adanya biaya yang bisa dikeluarkan untuk melakukan perubahan, sehingga ada beberapa perusahaan yang enggan untuk melakukan perubahan itu. Itu tantangan, tantangan terbesar sih menurut saya, ya. Dan itu pasti akan dialami oleh semua organisasi atau semua perusahaan yang akan melakukan perubahan. Nah, itu tadi tantangan, kemudian ini hambatan, teman-teman. Hambatannya apa? Satu, kegagalan itu melihat perlunya perubahan. Jadi, mungkin di awal memang kebanyakan perubahan itu dilakukan karena adanya kegagalan. Nah, kadang menganggap kegagalan yang lama itu menjadi hambatan. Justru sebenarnya tidak, teman-teman. Harusnya sebagai pemimpin yang strategis itu melihat kegagalan itu menjadi pengalaman berharga yang tidak boleh dilakukan kembali. Harusnya begitu. Tetapi terkadang pemimpin itu juga menganggap kegagalan itu menjadi apa ya, tolak ukur dia untuk melakukan hal lain itu juga akan gagal gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu yang harus dibuang jauh-jauh oleh pemimpin yang strategis agar untuk melakukan perubahan dia itu tidak mindsetnya itu tidak gagal-gagal terus, ya. Kemudian yang kedua, walaupun dapat melihat perlunya perubahan, tetapi sering gagal untuk bergerak untuk melakukan perubahan. Nah, ini mungkin ada faktor-faktor kepentingan yang lain, ya, yang di luar, misalkan pimpinan sudah bawahan, ya. Yang pertama pasti yang agen perubahan pertama itu dalam suatu organisasi mesti bawahan atau anggota. Jadi kalau anggota sudah ingin melakukan perubahan karena adanya sesuatu yang mungkin dirasa kurang sesuai dengan perspektifnya, sehingga untuk berkembang, mungkin ya, dalam hal perkembangan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, dia merasa perlu adanya perubahan sehingga memberitahu pimpinan untuk melakukan perubahan. Nah, kadang perubahan itu juga akan menjadi pro kontra, walaupun perubahan itu berawal dari bawahan, teman-teman. Jadi dari anggota, dari saran anggota, terkadang ketika dilaksanakan itu juga akan mengalami hambatan. Hambatan terutama yang paling besar itu karena adanya keinginan-keinginan individu yang sifatnya egois. Nah, ini yang bisa merusak perubahan. Jadi teman-teman, meskipun perubahan itu misalkan dasarnya adalah dari keinginan anggota, kemudian diberitahukan kepada pimpinan akan keinginan perubahan itu demi perkembangan perusahaan, tetapi jika sudah dimasuki orang-orang yang seperti itu, yang memiliki kepentingan individu dan juga egois, nah itu yang harus dipertimbangkan, ya. Itu akan merusak kan adanya perubahan. Kemudian yang ketiga, walaupun mampu melihat perlunya perubahan dan dapat bergerak melakukan perubahan, tetapi gagal untuk menyelesaikan. Nah, ini berarti dari faktor sumber daya manusianya ketika melakukan perubahan itu apakah dia maksimal atau minimal. Ya, kalau memang maksimal pasti perubahan itu akan ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau memang kurang maksimal, nah itu perubahan memang akan mengalami kegagalan. Itu biasanya kendalanya adalah dari sumber daya manusianya yang melakukan perubahan atau agen perubahan itu. Nah, itu ketiga, ini adalah hambatan yang sering dialami, ya. Yang pertama mungkin memang karena dia menganggap bahwa perubahan itu dasarnya dari kegagalan, takut mengalami kegagalan lagi. Kemudian yang kedua adalah mungkin dia berpikir mungkin ada faktor-faktor tertentu, terutama faktor kepentingan individu
dan juga egoisme dari oknum-oknum yang ingin merusak perubahan. Jadi ingin menggagalkan perubahan yang lebih tepatnya ya. Menggagalkan perubahan karena dia memiliki faktor kepentingan individu. Kemudian yang ketiga mungkin karena faktor SDM-nya, sumber daya manusianya yang mungkin kurang mumpuni dalam melakukan perubahan. Sehingga perubahan itu mengalami kegagalan. Nah, ini adalah untuk menjawab masalah tersebut, perlu dilakukan penyederhanaan dalam memikirkan perubahan. Yang pertama, sesuatu menjadi praktis hanya apabila kita dapat dengan mudah mengingat dan mengulangnya. Jadi meskipun apa namanya, meskipun eh, kita memiliki, jadi kita pernah mengalami kegagalan, kita pasti ingat akan perubahan, akan kegagalan tersebut. Tapi berusahalah kegagalan itu jangan diulang lagi. Jadi jadikan kegagalan yang lama itu menjadi pengalaman berharga, ya. Pengalaman berharga bagi eh, perusahaan atau bagi organisasi itu sendiri. Jadi bahwa hal-hal itu jangan dilakukan lagi. Kemudian yang kedua adalah prinsip 80-20 mengajarkan bahwa 80% itu hasil dapat diperoleh dari 20% pekerja. Jadi yang melakukan itu adalah memang perubahan itu yang dilihat sudah hasil ya 80%, tapi tidak memungkiri perubahan itu terjadi karena adanya agen perubahan. Sehingga agen perubahan itu harus dicari juga yang mumpuni. Jadi ketika pimpinan yang strategis, yang berpikir strategis itu harus berpikir untuk mencari uh, tim atau anggota untuk atau agen perubahan itu yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi memang tidak sembarangan orang atau tidak semua tim atau tidak semua karyawan dalam perusahaan itu diajak untuk melakukan perubahan. Ada pihak-pihak yang menginginkan perubahan itu finalnya aja, hasilnya aja gitu. Tapi prosesnya saya nggak mau tahu. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang mau menjadi bagian perjuangan ya. Kalau orang saya bilang itu adalah sebuah perjuangan, memperjuangkan kesejahteraan atau peningkatan perkembangan sebuah perusahaan atau organisasi. Ada yang pihak-pihak tertentu atau tim atau anak buah atau anggota yang menginginkan ingin berjuang bersama. Jadi ingin ingin bermanfaat lah, ingin bermanfaat untuk perusahaan sehingga dia juga berusaha untuk melakukan perubahan. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa, kalau teman-teman menjadi pemimpin, tidak bisa semua karyawan, semua anggota, semua bawahan itu diajak untuk melakukan perubahan. Takutnya dikhawatirkan seperti tadi ada oknum atau pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan individu. Nah, kepentingan individunya apa ya? Kita tidak tahu kepentingan individunya apa. Nah, sehingga sampean itu harus memilih mana sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki satu visi misi untuk perkembangan dan yang jelas mana anggota atau tim yang mau diajak berjuang atau bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan itu. Nah, salah satu perbedaan paling penting tentang pemimpin perubahan yang strategis adalah dengan menjaga konsep tetap sederhana dan memfokuskan pada yang mendasar. Jadi intinya kalau pemimpin pemimpin perubahan yang strategis itu dia tuh tidak muluk-muluk dalam melakukan perubahan. Intinya dia itu memiliki visi misi yang mendasar dan dia melakukan perubahan itu dengan konsep yang sangat sederhana sesuai dengan visi misi itu tidak jauh-jauh dan bahkan tidak memiliki tujuan yang muluk-muluk. Jadi intinya real aja sesuai dengan kondisi atau mungkin masukan ya, masukan dari timnya atau anggotanya. Sehingga apa yang dilakukan perubahan itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh timnya begitu. Ini adalah ciri-ciri pemimpin perubahan yang strategis. Jadi dia sangat memikirkan apa yang situasi kondisi yang terjadi di organisasinya. Kemudian ini menerobos inovasi dan pertumbuhan. Perubahan itu dimulai dengan terjadinya pergeseran suatu keadaan yang semula benar, kemudian mungkin ada sedikit kesalahan atau mungkin ada sedikit kekeliruan, meskipun masih tetap dilakukan dengan baik. Jadi intinya perubahan itu sebenarnya tidak mengubah sesuatu yang lama atau mengganti semua yang lama, tidak. Perubahan itu adalah menggeser sedikit sedikit tata aturan yang lama menjadi yang baru, tetapi dengan tetap melakukan sesuatu yang baik ya di masa lalu. Jadi di waktu yang kemarin yang mana yang baik itu diambil, kemudian yang
yang lebih baiknya dilakukan saat ini. Ya, tidak mengubah, tidak, tapi mengambil sisi apa ya, sedikit menambahkan lah ya, menambahkan sesuatu yang lebih baik, tetapi dengan tidak meninggalkan yang baik di masa lampau. Pergeseran ini merupakan pergeseran dari tahap pertama ke tahap kedua atau tahap ketiga keempat ya seterusnya. Pergeseran ke lingkungan terjadi antara lain karena pesaing baru datang dengan kualitas yang sama. Ini terutama bagi perusahaan-perusahaan komersil yang memang memiliki sebuah produk yang dihasilkan ya. Kemudian tetapi dengan harga yang signifikan lebih rendah atau teknologi baru membuat hilangnya keandalan standar produk atau peraturan pemerintah tidak mengizinkan praktek bisnis yang lalu atau pelanggan mengganti preferensi dan sebagainya. Itu adalah semua masalah-masalah yang terjadi di pasar. Nah, kalau sampean menjadi pemimpin yang strategis atau manajer yang baik itu ya teman akan mengikuti perubahan, justru bukan menolak yang terjadi. Kalau semakin sama menolak yang terjadi, misalkan pasar saat ini menginginkan apa, sama tidak mengikuti apa kata pasar, tetapi sama justru menolak ya dengan tetap memproduksi yang lama, padahal pasar sudah tidak menerima. Yang terjadi adalah teman akan mengalami kerugian atau penurunan ya, tidak mengalami perkembangan. Tapi sebagai pemimpin perubahan yang strategis justru itu kondisi atau lingkungan sekitar tidak hanya di dalam organisasi ya, kondisi dan masalah yang ada di sekitar termasuk masalah yang ada di pasar itu adalah menjadi hal utama yang menjadi alasan perusahaan atau organisasi itu melakukan perubahan. Taktik menentukan perubahan. Yang pertama adalah dengan melakukan perubahan antisipatif. Jadi merupakan antisipasi terhadap kebutuhan perubahan. Jadi dia akan mencari. Jadi dia tahu dia akan melakukan perubahan dalam konsep seperti ini. Nah, kemudian dia akan melis kebutuhannya apa saja sih yang mendukung perubahan tersebut. Itu yang pertama. Jadi nanti akan keluar biaya ya, ya. Biaya. Kemudian yang kedua adalah reactive change. Ini adalah perubahan yang reaktif, di mana dia memberikan reaksi pada tanda yang jelas dan memberi tanda bahwa perubahan itu perlu dilakukan. Ini lebih kepada konsep ya. Jadi konsepnya itu praktek ya, lebih kepada praktek konsep. Jadi pelaksanaan konsep perubahan, mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Itu juga itu sudah masuk ke dalam tahap pelaksanaan berarti. Kemudian yang ketiga adalah krisis change, di mana perubahan krisis ya, yaitu merupakan tanda-tanda untuk perubahan sudah sedemikian besar dan intensif. Jadi sudah mulai pelaksanaan dan mungkin ada mungkin juga sudah mau menghadapi final. Jadi akhir dari perubahan itu bahkan sudah keluar banyak sekali biaya yang dikeluarkan sehingga ketika perubahan itu sudah menunjukkan ke arah keberhasilan atau sudah mengarah kepada arah kegagalan. Nah, ini mungkin kalau krisis ini lebih ke arah kegagalan ya. Nah, tapi itu juga akan dialami oleh semua organisasi di mana dia akan mengalami ketika dia melakukan perubahan, dia akan mengalami fase di mana perubahan antisipatif, kemudian perubahan reaktif, dan terakhir adalah perubahan krisis. Nah, ini atau lebih tepatnya perubahan krisis itu pada saat dia mengalami hambatan. Setiap perubahan pasti akan mengalami hambatan ya teman-teman ya. Nah, tinggal bagaimana kita menanggapi hambatan itu menjadi tantangan atau bahkan peluang ya sebaliknya. Di dalam anticipatory change, jadi dalam fase anticipatory, perubahan anticipatory ini memang perubahan yang paling sulit yang dilakukan ya, karena dia harus menerka, jadi belum tahu konsepnya seperti apa, tapi dia sudah harus menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Bahkan dia sudah harus mengelis biayanya apa saja. Tetapi di sini biaya yang ditulis itu kadang itu juga malah justru lebih besar kenyataannya ya. Kenyataannya biaya yang dikeluarkan itu ternyata lebih besar dibandingkan yang di anticipatory change. Jadi anticipatory change itu hanya perkiraan saja, tetapi nanti pada saat pelaksanaan itu sebenarnya akan muncul biaya-biaya di luar dugaan intinya. Kemudian krisis change itu masalahnya sudah jelas karena sudah dilaksanakan, kemudian sudah mengeluarkan banyak biaya,
Tapi mungkin karena dia masih ini ya, apa namanya, karena dia sudah melakukan, tapi biayanya tuh besar banget. Jadi keluarnya tuh sudah ya, karena ini sudah mau final ya, karena sudah menuju inti atau kesimpulan bahwa perubahannya itu mengalami kegagalan atau keberhasilan. Jadi dia sudah keluar banyak biaya lah pokoknya ya. Kemudian reactive change itu adalah posisi di mana dia sudah melaksanakan tapi belum belum sampai ke final sih, dia belum 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 ada gambaran apakah perubahan itu nanti akan ke arah yang gagal atau berhasil. Nah, biaya yang dikeluarkan itu sudah setengah. Jadi kalau dibilang dari anticipatory change tadi ya sudah melebihi mungkin ya dari perkiraan, tetapi juga belum banyak, belum besar karena memang masih ada fase lagi yang harus dilakukan. Nah, itu tadi adalah pemimpin perubahan apa namanya? Strategi ya. Kemudian ada juga pemimpin perubahan dalam manajemen perubahan itu namanya pemimpin perubahan fundamental. Nah, perubahan fundamental itu apa sih? Kalau kita sering mendengar kata fundamental itu ada orang sering bilangnya itu mendasar. Jadi segala sesuatu yang mendasar termasuk perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar itu perubahan seperti apa? Perubahan yang menyangkut prinsip. Jadi setiap perusahaan memiliki prinsip ya yang tertuang biasanya dalam visi dan misi sehingga akan sangat jelas dari prinsip tersebut dampaknya apa gitu ya. Dampak yang sangat besar dan luas terhadap organisasi itu seperti apa. Jadi kalau melakukan perubahan fundamental tuh dipikirkan plus minusnya. Ya. Kalau kalau di perubahan strategis tadi hanya melihat kondisi ya lingkungan, kondisi yang ada di dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. Kalau fundamental lebih ke arah ketika melakukan perubahan itu sudah sesuai prinsip belum, prinsip perusahaan. Kemudian plus minusnya apa, dampaknya baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memimpin secara efektif ini dia sering menggunakan istilahnya kalau perubahan fundamental itu ada singkatan ASIRE. Nah, ASIRE itu singkatan dari envisioning yaitu memimpikan, activating mengaktifkan, supporting mendukung, implementing melaksanakan, ensuring memastikan, recognizing itu mengenal. Jadi ada beberapa tahapan seperti envisioning, yang memimpikan. Dia memiliki mimpi besar yang mimpinya itu tertuang di dalam visi. Visi itu apa sih? Gitu ya. Visi merupakan impian seorang pemimpin dapat mencakup besaran dan lingkup kegiatan, biasanya kekuatan ekonomi, hubungan dengan pelanggan dan budaya internal organisasi. Nah, kemudian activating. Activating adalah mengaktifkan. Bermakna suatu tugas untuk memastikan bahwa orang lain dalam organisasi itu sudah memahami, mendukung atau bahkan sudah membagikan visi ya. Ya sudah betul-betul mengetahui prinsipnya, prinsip yang ada di dalam organisasi belum ya. Kalau belum berarti dia akan deactivating atau diaktifkan kembali. Kemudian supporting atau mendukung, yaitu memberikan inspirasi kepada mereka. Mereka ini maksudnya adalah agen perubahan atau tim ya, atau anggota atau bawahan untuk melakukan lebih baik daripada yang mungkin mereka capai dan memberikan dukungan moral yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Jadi dibutuhkan setelah prinsip tadi tahu dibutuhkan dukungan dalam hal moral ya yang untuk mendukung mereka juga mau mau bekerja sama dengan pimpinan melakukan perubahan. Kemudian implementing kaitan dengan pelaksanaan. Itu tentang rencana rinci dan jadwal yang harus diselesaikan untuk menjadikan visi itu menjadi kenyataan. Jadi karena ini kaitannya sama visi yang baru ya teman-teman ya. Jadi prinsip itu kan sudah mendasar ketika perusahaan itu berdiri, tetapi visi yang bilang ini adalah visi yang baru. Jadi dalam ini implementing itu dalam rangka menjadikan visi itu menjadi kenyataan. Kemudian ensuring memastikan, jadi memastikan bahwa implementasi yang telah dilakukan itu apakah sesuai dengan rencana sebelumnya. Dan apabila terdapat deviasi, ada kekurangan, apakah telah dilakukan koreksi sebagaimana seharusnya. Jadi ketika di ensuring ini ya lebih tepatnya evaluasi ya. Jadi lebih pada saat memastikan itu kayak evaluasi implementasi yang telah dilakukan. Visi-visi yang dilakukan itu sudah apa pelaksanaan perubahan itu apakah sudah sesuai dengan visi. Jika ada kekurangannya itu harus ada koreksi. Bagaimana caranya mengatasi.
Nah, kemudian recognizing itu pada tahap mengenal. Mengenal itu berarti memberikan pengakuan kepada mereka yang terlibat dalam proses perubahan. Jadi ini sudah ada finalnya, sudah ada hasilnya, perubahan itu mengarah ke lebih baik atau lebih buruk. Kemudian orang-orang yang melakukan perubahan itu perlu adanya penghargaan. Jadi dikenal, dihargai, berikan pengakuan oleh siapa? Oleh perusahaan atau oleh organisasi yang terlibat perubahan, ya. Kalau arahnya ke kesuksesan pasti akan dihargai, tapi kalau ke arah kegagalan biasanya eh, penghargaannya itu kurang, ya. Meskipun dia telah melakukan perubahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan pemimpinan transformasi. Kalau tadi kita berbicara mengenai pemimpin perubahan, pemimpin perubahan strategis, kemudian pemimpin perubahan yang fundamental, sekarang adalah pemimpin yang transformasi, berarti kekinian banget ini biasanya ya. Yang saya tahu istilah transformasi itu adalah istilah yang lebih kekinian gitu ya. Ya, coba kita pelajari. Perubahan kepemimpinan transformasional menunjukkan tingkat kepedulian yang dibawa pemimpin untuk transformasi dan yang mempengaruhi tindakan yang mereka lakukan. Jadi transformasi itu lebih kepada beda zaman ya kalau saya lihat ya. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu mesti transformasi kan akhirnya. Perubahannya kan lebih ke arah itu. Karena eh, segala sesuatu yang tersedia itu juga berbeda gitu ya. Nah, yang mempengaruhi tindakan yang mereka lakukan. Oke. Next, kemudian pendekatan transformasi yang dilakukan oleh pemimpin yang pertama adalah dengan the reactive approach, kemudian yang kedua adalah the conscious approach. Nah, kita pelajari the reactive approach itu apa? Yaitu pendekatan reaktif untuk memimpin transformasi ini sejauh ini paling umum. Pemimpin yang merespon secara aktif tidak melakukan dengan sengaja, tetapi lebih bersifat tanpa mengetahui. Jadi adanya perubahannya. Ini adalah perubahan yang reaktif. Ya, sebenarnya dia tidak tahu melakukan perubahan seperti apa. Ya wes asal aja. Misalkan bagaimana organisasi itu berjalan lah pokoknya. Sudah dianggap perubahan, padahal enggak. Ya. Kemudian yang kedua adalah the conscious approach. Pendekatan ini lebih peduli terhadap seluk-beluk dan keunikan dinamika transformasi, termasuk manusia dan proses. Dan mereka menggunakan kepedulian mereka, mengembangkan kompetensi, maju, dan menciptakan strategi perubahan inovatif. Jadi kalau saya melihat tuh perubahan transformasional tuh lebih kepada perubahan yang in saat itu. Jadi yang dulu nggak tren, sekarang jadi tren. Nah, kayak gitu loh. Nah, memimpin perubahan besar, siklus hidup inisiatif perubahan untuk memahami bahwa melanjutkan perubahan itu memang sukar, jadi sulit ya. Tapi ya nggak, memang harus dilakukan kalau memang perubahan itu memang penting bagi organisasi. Dimulai dengan melihat bahwa sepanjang waktu kebanyakan inisiatif perubahan mengikuti siklus kehidupan manusia, memang kehidupan umum kita. Jadi memang seperti yang terjadi dulu dengan sekarang. Kenapa sekarang lebih kepada teknologi digital ya? Memang karena kehidupan kita membutuhkan sesuatu yang lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Kalau zaman dulu kenapa nggak pakai digital? Karena memang orang zaman dulu tidak membutuhkan kecepatan. Mungkin karena penduduknya juga ya belum terlalu banyak sehingga tidak membutuhkan nantinya kecepatan, kemudahan itu. Kalau zaman sekarang, kenapa kok teknologi digital lebih dipentingkan, lebih digunakan untuk zaman sekarang? Karena mungkin dari SDM sudah mumpuni untuk itu. Kemudian yang kedua adalah karena masyarakat Indonesia itu menginginkan adanya kemudahan, kecepatan, ya jadi itu yang mendorong sebenarnya. Kenapa kok transformasinya kan begitu beda banget dulu belum ada namanya handphone ya, adanya telepon, telepon umum itu ya, telepon umum, telepon rumah. Kenapa kok sekarang harus ada HP ya, yang setiap orang pasti punya. Kalau dulu kan telepon rumah yang memiliki hanya satu rumah gitu ya, namanya aja telepon rumah. Jadi kan nggak mungkin satu rumah itu semua orang ada di dalam rumah itu punya, kan nggak mungkin. Pastinya ya satu rumah satu telepon. Kalau sekarang satu rumah ada banyak orang ya semuanya punya handphone masing-masing. Nah, itu yang membuat transformasinya kita luar biasa ya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kemudian, nah ini ada 3 tipe pemimpin teman-teman. Yang pertama adalah local line leaders, kemudian yang kedua adalah internal networkers, network leaders atau community builders ya. Kemudian yang terakhir adalah executive leader. Nah, teman-teman tolong pertama adalah tugas hari ini mendefinisikan ya,
mendefinisikan ketiga tipe pemimpin ini, kemudian yang kedua adalah jelaskan perbedaannya. Itu di sisi yang mana gitu ya, antara local line leaders, network leaders, dan executive leader itu bedanya di mana. Teman-teman boleh menulis, boleh mengetik ya, malam hari ini juga tugas dikumpulkan. Ya, seperti biasa nanti kita kumpulkan di grup WA. Kemudian ada yang harus saya sampaikan juga pada malam hari ini, di mana seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada tugas kelompok yang wajib teman-teman kerjakan. Nah, tugas kelompok itu apa? Nanti mulai kita bahas secara virtual juga itu di pertemuan setelah UTS ya. Tetapi teman-teman minggu depan harus mengumpulkan ya. Ini adalah materi yang sudah pernah saya berikan. Jadi nanti ada 7 kelompok, teman-teman ada 7 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki tema yang ada yang sama, ada yang berbeda, tapi tema bahasanya akan berbeda ya. Walaupun misalkan perubahan organisasional itu ada dua kelompok yang memiliki tema yang sama, tetapi teman-teman bisa melihat untuk pokok bahasanya itu akan berbeda, teman-teman. Jadi intinya yang kedua itu kelanjutan dari yang pertama, biasanya begitu. Memang saya pisah agar lebih matang di masing-masing kelompok. Kemudian tugasnya itu dikumpulkan semua kelompok, tidak hanya kelompok satu saja, tapi ya 1 sampai 7 ini semuanya dikumpulkan minggu depan dalam video seperti yang saya buat seperti ini ya. Jadi video presentasi dan juga disimpan di Google Drive, kemudian nanti dikirim ke grup WA kelas ya, kelas masing-masing. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan membahas, mengomentari dan memberikan pertanyaan pada kelompok yang presentasi hari itu melalui video itu. Oke, selanjutnya teman-teman bisa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung bertanya di grup WA ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.